Kasus pembongkaran dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun di Surabaya menuai polemik. Siapa yang harus lebih dahulu diperiksa dalam kasus ini? Kami akan membahasnya dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, ada Prof. Jamin Ginting. Prof. Jamin, selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik, Prof. Jamin, bahwa tadi informasi dari jurnalis Kompas TV yang ada di Surabaya menyebutkan bahwa kasus nenek Elina ini sudah naik ke tahap penyidikan. Saya ingin minta tanggapan Anda terkait hal ini. Ya, tentu kalau kita bicara terkait dengan eksekusi, harus yang melakukan itu adalah para pengadilan yang disebut sebagai jurusita di pengadilan. Karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana putusan pengadilan itu harus di-unmanning. Unmanning artinya orang yang menempati atau yang menguasai secara fisik rumah dan tanah tersebut sudah diberikan peringatan tetapi tidak mau dengan secara sukarela meninggalkan tempat yang sudah diperingatkan. Maka pengadilan akan melakukan yang namanya sita eksekusi. Nah, dalam sita eksekusi tersebut pengadilan tidak pernah menyertakan ormas. Dia selalu mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum, bisa dengan kepolisian yang akan dibantu dan didukung oleh kepolisian dan TNI begitu kalau memang sangat berbahaya begitu bagi keamanan. Jadi upaya terhadap eksekusi yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak pernah dilakukan oleh ormas, Mas. Maka kalau ada ormas yang melaksanakan eksekusi, ini ilegal menurut saya. Oke. Sehingga itu bisa dikenakan pemidanaan. Oke, artinya yang berhak untuk kemudian melakukan tindakan terkait misalnya sengketa adalah pengadilan, yaitu jurusita, bisa dibantu dengan APH. Tapi dalam faktanya yang kemudian melakukan adalah lawan sengketanya. Ini bisa dikatakan ilegal seperti yang tadi Anda sebutkan, Prof. Jamin? Ya tentu karena harus di luar dari ketentuan aturan hukum yang benar ya. Kalau dilihat dari konteks ini, ormas itu adalah kita lihat nanti apakah dia disuruh atau mendapatkan kuasa dari orang yang sebenarnya mengaku sebagai pemilik hak yang sah ya, kalaupun memang sudah ada kekuatan hukum tetap tapi tidak bisa melakukan eksekusi sendiri ya tanpa berkoordinasi dan menyerahkan kewenangan itu kepada pihak pengadilan. Nah, kalau seperti ini, maka ini bisa nanti dikenakan pidana pengerusakan terhadap barang. Nah, kalau nanti dianggap itu barang terdiri sendiri yang dirusak, tetapi itu belum dilaksanakan secara benar ya. Jadi perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum. Nah, kalau demikian nanti pembongkaran dan itu dianggap tidak sah dan bisa dikatakan itu juga dapat merusak. Artinya melakukan penganiayaan ya kalau nanti memang bisa dibuktikan adanya keberatan ataupun adanya luka atau cedera ringan yang dialami oleh orang yang ada di situ atau kehilangan kehilangan barang atau benda yang ada di situ tadi yang sudah disebutkan dalam media. Oke, bahwa dalam proses penyidikan besok rencananya polisi akan memeriksa pihak-pihak yang kemudian diduga terkait. Menurut Anda siapa pihak yang paling pertama harus diperiksa oleh polisi dalam tahap penyidikan ini? Ya tentu yang physical dader atau pelaku langsung, yaitu pihak-pihak yang membongkar rumah tersebut, yang merusak barang tersebut atau mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Bisa dengan pasal pencurian, bisa penganiayaan atau juga pengerusakan terhadap barang orang tersebut ya atau benda tersebut. Lalu orang yang menyuruh melakukan atau yang bisa disebut sebagai aktor intelektual ya. Yang menganjurkan melakukan itu. Nah, ini adalah orang-orang yang menganjurkan karena dia membayar orang tersebut untuk melakukan kehendak niatnya supaya terwujud perbuatan pidana tersebut. Nah, inilah orang-orang yang paling bertanggung jawab untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, Mas. Oke, bahwa tadi Prof. Jamin mengatakan ada pelaku langsung yang bisa dibilang pihak yang kemudian melakukan pengerusakan dan juga siapa yang menyuruh. Tapi kalau kita cermati, Prof. Jamin, bahwa pihak dari lawan sengketa dari nenek Elina ini juga dalam tanda kutip membantah, menyuruh, membantah juga, mohon maaf, ormas yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut. Bagaimana kemudian polisi mempertimbangkan klaim-klaim ini?
Ya tentu polisi sudah melakukan penyidikan, artinya sudah ditingkatkan ya status penyelidikan ke penyidikan. Itu artinya sudah memperoleh 2 alat bukti yang cukup Oke. ya. Dengan adanya bukti, contohnya tadi ada rumah yang dihancurkan, ada barang-barang yang hilang, ya, dan orang-orang terekam video. Tadi ada kita lihat dia menyeret atau apa katakan tadi menyuruh keluar ya Ya. ibu-ibu tersebut. Nah ini kan supaya terang benderang bahwa ini sebagai bukti yang sah untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikannya begitu. Oke, hukuman apa Prof Jamin yang kiranya paling tepat untuk kemudian memberikan efek jera kepada terduga pelaku? Ya tentu kita negara hukum tidak boleh main hakim sendiri dalam menjalankan fungsi dan tugas eksekusi terhadap sengketa pengadilan harus diserahkan kepada pihak yang berwenang, jurusita pengadilan di mana benda ataupun benda tersebut berada ya ataupun tanah dan bangunan itu berada. Kita nggak bisa. Nah, waktu kita melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, yang mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan hilang, ada pasal-pasal pidana yang diberikan sanksi kepada pelakunya, baik pelaku langsung maupun orang yang menghancurkan atau menyuruh melakukan itu. Begitu, Mas. Oke, bahwa ada sanksi pidana yang jelas dapat dilekatkan pada terduga pelaku yang melakukan pengeroyokan ataupun pengerusakan bahkan penghilangan. Baik, terima kasih Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Prof Jamin Ginting telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, Kementerian